Halo teman-teman, selamat siang. Apa kabar? Salam sehat, salam cuan selalu. Kembali bersama saya di channel Kreator Amatir 90. Jangan lupa bantu channel kami agar terus berkembang dan bermanfaat dengan cara subscribe, like, share, dan komen ya. Tak lupa jangan di skip-skip video ini, tonton sampai habis agar tidak gagal paham. Baik teman-teman, informasi yang pertama kita sharing saja. Kita sharing tentang Sidra Bank, Sidra Coin. Kita sharing sambil udut sambil ngopi teman-teman. Datang informasi yang pertama dari Sidra Ambassador. Ini cuitan terbaru teman-teman. Langsung saja saya bacakan terjemahannya ke bahasa Indonesia karena bahasa Inggris saya tidak cukup bagus atau belepotan. Setiap penundaan mempunyai berkahnya masing-masing. Nah, ini mungkin yang dimaksud adalah penundaan P2P dan mainnet barangkali ya. Karena kita tidak pernah tahu ya teman-teman, kendala apa yang terjadi di sana di pihak pengembang, baik internal maupun eksternalnya. Makanya di video saya sebelumnya tentang Sidra itu, kita sebagai follower cukup yakin saja, klaim token setiap hari, lakukan P2P nanti jika sudah ada gitu ya, juga jika sudah siap. Tidak lebih yang kita lakukan, toh juga kita tidak melakukan sesuatu yang sangat besar gitu ya. Intinya kita tunggu saja, sabar saja. Baik teman-teman, informasi yang kedua datang dari Sidra Ambassador lagi. Tolong jangan merasa khawatir. Ketika proses verifikasi P2P dimulai, saya akan berada di sini dan segalanya akan lebih mudah bagi Anda semua. Tetap diberkati. Sayang kalian semua. Nah, mungkin nanti Sidra Ambassador akan memandu ya. Jadi kita jangan merasa, wah nanti ketika proses P2P itu sepertinya akan begitu sulit. Tidak seperti itu teman-teman. Kalau bahasa Jawanya itu ngedem-demi. Kemudian datang lagi dari Sidra Ambassador teman-teman. Ini masih mengenai P2P ya teman-teman ya. 3 pengguna dapat berpartisipasi dalam verifikasi P2P. Misal partner 1, partner 2, dan partner 3. Partner 1 akan mengirimkan permintaan ke partner 2 dan 3 untuk memverifikasinya, sedangkan partner 2 akan dikirim ke partner 1 dan partner 3. Dan partner 3 akan dikirim ke partner 1 dan partner 2. Mungkin saja perubahan bisa saja terjadi. Ini baru, kalau saya bilang ini mungkin baru prediksi nanti teknis ketika melakukan P2P itu harus seperti apa. Tapi jika kita mengacu pada cuitan ini, sepertinya kita membutuhkan 2 orang langsung ya teman-teman. Tapi entah langsung entah bisa dilakukan secara online, kita tunggu saja informasi akuratnya. Yang jelas ini baru baru asumsi ya, belum info akurat. Tapi memang sepertinya akan melibatkan pengguna lain, entah online entah offline. Informasi selanjutnya datang lagi dari Sidra Ambassador, masih terkait P2P. P2P belum dimulai tetapi segera. Bagi mereka yang mengatakan bahwa mereka sendirian di tempat mereka, saya akan memikirkannya dan mungkin akan ada solusi. Nah, ini berarti melanjutkan cuitan yang barusan ya. Karena kalau cuitan yang barusan itu sepertinya harus melibatkan 2 orang lain langsung. Nanti mungkin akan ada solusi ya teman-teman. Jadi intinya tetap tenang saja sambil ngopi. Informasi selanjutnya datang dari Sidra Bank News. Kabar baik, tahap akhir
akan segera diumumkan untuk P2P sehingga semua orang dapat mulai bertransaksi di Mainnet. Ini katanya dari CEO Bank Sidra. Kemudian Sidra Bank News lagi. Sidra Bank akan mengakali sistem perbankan dalam waktu dekat dengan berfungsi sebagai perintah global. Entah ini apa maksudnya. Yang jelas kalau dari namanya saja belakangnya ada bank ya, Sidra Bank, Sidra Bank. Mungkin akan menjadi pusat keuangan atau semacamnya, alat seperti halnya bank ya. Hanya mereka mungkin tidak memakai uang fiat tapi menggunakan kripto. Tapi entahlah, kita tunggu saja ya teman-teman ya. Semua juga masih dalam bentuk analisa. Nah, kemudian informasi selanjutnya dari Sidra Bank 27, teman-teman. Kami akan meluncurkan Mainnet Sidra Chain baru kami. Kami mungkin memperkirakan akan terjadi beberapa masalah teknis pada minggu ini. Biasanya kami akan bersiaga sehingga semua dapat berjalan lancar. Nah, informasinya Mainnet mungkin akan segera hadir, teman-teman. Menuju Mainnet biasanya server berat, ada perbaikan dan lain sebagainya. Belum lagi penggunanya begitu banyak, jutaan. Tidak heran ketika nanti ada kendala. Jadi tetap tenang. Nah, ini menarik teman-teman, tadi ada artikel beberapa artikel di grup Telegram yang saya ikuti. Entah sumbernya dari mana, tapi ini menarik teman-teman. Coba kita baca ya. Ini berkaitan dengan value atau harga Sidra Coin nantinya. Penting untuk dicatat bahwa meskipun upaya dilakukan untuk menstabilkan harga koin, sifat mata uang kripto seringkali melibatkan volatilitas karena berbagai faktor pasar. Betul. Pendekatan tim termasuk penerbitan white paper bertujuan untuk memberikan panduan dan stabilitas semaksimal mungkin dalam pasar kripto yang dinamis. Nantikan rilis white paper untuk informasi rinci mengenai strategi penetapan harga dan aspek lain dari koin Sidra, terutama yang berkaitan dengan kepatuhan terhadap hukum Islam. Luar biasa ya teman-teman ya. Catatan, kami menggunakan AI untuk memutar ulang. Tidak semua jawaban akurat. Nah, mengenai pertanyaan Anda tentang kestabilan harga koin Sidra dan kepatuhannya terhadap hukum Islam, itu yang tadi ya teman-teman ya. Upaya stabilitas, tim Sidra fokus menstabilkan harga koin. Hal ini melibatkan penyebaran kesadaran di kalangan pengguna dan pemangku kepentingan untuk meningkatkan stabilitas dalam penilaiannya. White paper dan perhitungan harga untuk memberikan pemahaman yang jelas tentang bagaimana harga koin Sidra ditentukan. Tim berencana untuk merilis white paper. Dokumen ini akan mencakup saran dan metodologi untuk menghitung nilai koin, menawarkan transparansi dan wawasan mengenai mekanisme penetapan harga. Ini berbicara masalah harga Sidra ya teman-teman. Terus kemudian kita lanjut. Nah, ini adalah potongan roadmap dari Sidra teman-teman ya. Memang sengaja saya crop, saya potong agar fokus ke beberapa hal saja. Nah, ini seperti ini teman-teman nih, sebentar. Nah, ini bagian ini nomor 24 ya, nomor 24, coba perhatikan. Gold stable coin ICO. Nah, agak nggak jelas ya kalau dibaca tuh, Creating stable coin ya. Jadi kalau hemat saya, ini hanya asumsi pribadi saya saja, jangan dijadikan sebagai acuan ya teman-teman. Di situ ada tahapan gold stable coin ICO. Artinya untuk menggantikan proses ICO, mungkin pihak pengembang menggunakan jaminan atau sebagai underlay daripada koin Sidra ini menggunakan gold atau emas. Kalau saya lihat seperti itu. Nah,
seperti halnya white paper tentang perhitungan harga yang mungkin sebentar lagi akan dirilis, saya sih tetap melihat arahnya Sidra Bank ini atau Sidra Coin ini akan menjadi stable coin ya teman-teman. Karena apalagi kalau kita lihat ini ada tahapan gold stable coin ICO ya. Artinya ada jaminan emas di sana. Tapi yang namanya kripto dan ketika sudah masuk bursa atau exchange itu sudah barang tentu akan tunduk dengan volatilitas pasar, karena memang di situ tidak bisa lagi dipungkiri yang namanya volatilitas pasar ya teman-teman. Jadi kemungkinan harga itu pasti akan naik dan turun, itu sudah wajar. Hanya saja ketika proyek tersebut mempunyai underlay yang kuat seperti halnya gold atau emas, mungkin tingkat naik dan turunnya ini relatif lebih stabil, tidak signifikan gitu ya. Jadi nggak terlalu tinggi kemudian tiba-tiba turun drastis gitu, nggak seperti itu. Mungkin seperti halnya USDT gitu ya teman-teman. Jadi dia kan naik turunnya sedikit gitu, relatif lebih stabil lah. Nah kemudian untuk berapa value-nya ya kita nggak pernah tahu, kita tunggu saja teman-teman. Jangan menjadi perdebatan ya, kapan mainnet, berapa value-nya, jangan pernah menjadi perdebatan. Baiklah teman-teman, sambil ngopi, kopinya sudah habis, kita nyeduh kopi lagi, kita ngudut lagi. Sambil nunggu tahapan selanjutnya dan informasi selanjutnya dari Sidra Bank, kita santai sejenak. Saya sudahi informasi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan berantakan. Salam cuan dan salam sukses selalu.